gugus pedison manang sonang tali marsigat tuntuh sasadi ulan uhui utandang di diriku tugu-tugu ngatu-naturi. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas pekerjaan kita hari ini, hari Senin 15 November 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman ini, saya meminta saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 20. Dikatakan demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di sini tentang terang, yang jelas saudara-saudara dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah terang, nah sekarang sebagaimana dalam ayat yang telah saya bacakan, orang yang berbuat jahat atau orang yang melakukan dosa, tentu dia tidak mau ingin perbuatan-perbuatannya itu terungkap. Oleh karena itu sering orang yang berbuat jahat menutupi kesalahan-kesalahan dan perbuatannya dengan menyembunyikan sebagaimana menurut dia bisa untuk menutupi segala kejahatannya. Itu boleh kita lihat banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berusaha menutupi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang jahat itu sering tidak dapat diketahui. Belakangan ini ada satu peristiwa yang sangat besar yang menggegerkan masyarakat, di mana ada dua sosok mayat mati, yaitu ibu dan anak. Hingga sekarang telah berusaha kepolisian untuk mengungkap kasus ini, siapa sebenarnya pembunuhnya. Begitu cerdiknya saudara-saudara, orang yang melakukan kejahatan itu menutupi segala perbuatan dan kejahatannya, sehingga sampai sekarang belum tahu siapa pembunuhnya. Demikian saudara-saudara, orang yang melakukan
banyak kejahatan, tentu dia membenci terang. Karena terang itu akan mengungkap semua apa perbuatan yang dia lakukan. Tentu kalau di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus sebagai terang dunia itu, tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri akan segala dosa dan perbuatannya. Karena di hadapan Allah semuanya terang benderang akan segala perbuatan dan tingkah laku manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui firman pada saat ini mengingatkan kita supaya jangan berbuat jahat. Karena setiap orang yang berbuat jahat akan semakin jauh dari terang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kita tahu bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan atau kejahatan, maka dia akan mati di dalam kejahatannya. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan firman ini kepada Nikodemus, itu artinya supaya setiap orang yang melakukan dosa dan pelanggaran hendaknya mau membuka dirinya dan mau datang dalam terang Tuhan, sehingga dengan terang Tuhan segala kejahatan dan perbuatannya akan nyata. Dengan demikian seseorang itu dapat mengaku dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah dia bisa selamat, saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam firman ini mengajak kita, janganlah berbuat jahat. Karena setiap orang yang masih mau melakukan kejahatan-kejahatan, dia akan menjauhkan dirinya dari juru selamatnya. Oleh karena itu, jika saudara merasakan bahwa ada sesuatu dosa yang belum terungkap, dosa yang saudara perbuat, datanglah kepada terang itu, sehingga terang Tuhan akan mengungkap sejelas-jelasnya perbuatan-perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan itu, jika kita melakukan kejahatan, akan membuahkan kematian bagi kita. Tapi barang siapa yang mau datang kepada terang itu, maka dia akan hidup. Apakah saudara mau hidup? Jangan berbuat jahat. Dan datanglah kepada Tuhan yang setiap saat dia mau mengampunimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih akan firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana Engkau Tuhan telah datang dan menjadi terang dunia yang menghantar dan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Biarlah ya Tuhan kami, walaupun kami selama ini hidup di dalam kegelapan, tapi dengan terang-Mu Tuhan yang menerangi hidup kami, dan kami datang kepadamu, maka kami akan beroleh selamat. Dan biarlah ya Tuhan, terang Injil-Mu senantiasa menuntun hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin. Shalom. Tunggu Gusti di sana,